Dalam keadaan rumah tangga memperoleh pendapatan pas-pasan, maka kondisi tersebut dikatakan lagi bust. Dalam keadaan bust, hal terberat adalah bagaimana kita berinvestasi agar ada uang tambahan. Mengapa ada ekonomi bust? Karena di masa boom atau di musim semi, mereka tidak berinvestasi dengan tepat. Investasi cocok di masa kita memiliki disposable income yang cukup, ada uang sisa berlebih, karena itu ekonominya pasti lagi boom. Dan pada saat lagi boom itu adalah masa yang paling tepat berinvestasi. Apa yang akan kita diskusikan kali ini? Yaitu bagaimana membuat uang di masa ekonomi ketat atau kontraksi seperti saat ini. Kita semua tahu bahwa penanganan COVID oleh pemerintah saat ini terbukti membuat ekonomi berkontraksi negatif. Tahun lalu, tahun 2020 pertumbuhan minus 2%, terendah dalam era 5 presiden setelah krisis 98, dan di tahun 2021 kali ini pun diprediksi naik tipis plus 2%-an, jauh di bawah cita-cita mulia 7% per tahun yang dicanangkan di masa kampanye. Tapi heran ya, kok nggak ada yang menganggap bahwa pemerintah sekarang adalah salah kelola ekonominya. Yang ada banyak rakyat menerima kegeblekan kelola ekonomi karena alasan COVID. Padahal negara Vietnam misalnya masih plus jauh. Wes, kita balik urusan rumah tangga saja sekarang. Saat ini, pandemi COVID berkepanjangan. Membuat ekonomi menjadi positif adalah tantangan yang menarik. Kalau kita membuat uang di ekonomi lagi boom atau bisnis di masa musim semi, itu kita nggak usah belajar, nyebur aja. Kalau membuat uang di masa bust atau winter time, nah ini perlu skill khusus. Nomor 1, jangan pernah salahkan ekonomi kita karena masalah global. Masalah luar negeri jangan dicampur dulu. Hanya menteri dan pejabat yang cemen, yang tidak bisa antisipasi masalah, lalu terjadi seperti saat ini ekonominya, ekonomi Indonesia minus karena imbas global. Mereka cemen. Sekali lagi, buzzer pembela pejabat yang sudah terbukti negatif ekonominya, atau guru ekonomi yang tidak memberikan kontribusi apa-apa pada negara, atau pejabat negara kalau ngomong minusnya ekonomi Indonesia karena efek global, kita beri julukan mereka adalah orang cemen. Sudah, segampang itu kita kasih nama mereka. Kita rakyat jelantah, para sahabat semua dapat dipastikan bukan orang cemen. Kita beda, kita tetap buat uang di masa seperti ini. Walaupun bukan summer, walaupun winter, lagi bas ekonominya, tetap kita bisa buat uang. Caranya, kita awali dengan memahami ada 4 hal yang harus kita kenal dalam bidang ekonomi mikro termasuk kebutuhan sehari-hari. Keempat hal ini adalah 1 gaya hidup, 2 keluarga, 3 bisnis, dan 4 investasi. Dalam kompartemenisasi mengelola ekonomi rumah tangga, masalahnya ada di 4 hal tadi. Bagaimana Anda meletakkan keempat slot tadi, itu menentukan tinggi rendahnya financial quotient Anda, atau istilah saya biasanya menyebut prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran. Kita ambil contoh, kita mau beli smartphone, harga range dari 1 juta hingga 15 juta mungkin. Fungsinya sama, manfaatnya sama, harga berbeda, gengsi berbeda. Mana yang Anda pilih? Anda pilih iPhone, Anda masuk gaya hidup. Anda pilih Samsung atau Anda pilih Oppo, kolomnya geser ke bisnis. Mengapa? Karena Samsung atau Oppo harga bekasnya stabil, alias harga dan fungsi uang Anda manfaat tadi dalam kolom bisnis adalah stabil dan bagus. Sekolahkan anak misalnya, ini bisa masuk kolom gaya hidup kalau Anda sekolahkan ke Global Bintaro. Bisa masuk kolom keluarga kalau Anda di SD negeri. Bisa masuk kolom investasi kalau sekolah di Cikal atau Mentari karena anak gubernur dan menteri sekolah di sana. Bayangkan, sekolahin anak saja itu bisa masuk kolom yang berbeda. Jadi jangan heran kalau anak bungsu saya sekelas dengan anak gubernur dan kakaknya sekelas dengan anak 2 menteri. Dari awal memang boki saya ini, memang sontoloyo. Sekolahin anak aja saya pilih ada anak pejabat dan pengusaha di sekolah tersebut. Secara perhitungan uang ya pasti lebih biayanya mahal sedikit dibanding sekolah negeri. Tapi disitulah permainan pengelolaan portfolio karena saya ingin melebarkan network bisnis saya. Jadi setidaknya kita harus pandai memilah portfolio keuangan kita, uang masuk dan uang keluar. Dan bagaimana uang keluar, sesungguhnya itu kunci penting. Uang keluar yang membuat uang masuklah itu yang benar. Kembali ke kita, yang salah adalah uang keluar tidak balik lagi, terutama karena terlalu invest di gaya hidup. Sungguh sahabat, gaya hidup adalah posisi kompartemenisasi terbanyak dari kita. Kita melakukannya hampir setiap hari. Kita lebih memilih gaya hidup ketimbang 3 tempat yang lain, yaitu bisnis, investasi, atau keluarga. Dengan menggunakan contoh ekonomi boom bust atau summer winter bagi keluarga, kita jadi mudah memahami boom bust. Karena ekonomi suatu negara ada yang boom karena pintar kelola pemerintahannya, ada yang negara ekonomi menjadi bust karena terlalu berpolitik dan tidak pandai bernegaranya.
hanya karena salah kompartemenisasi meletakkan uang keluar dan cara uang masuk yang membuat negara jadi boom atau jadi bust. Keuangan APBN Indonesia yang selalu minus itu karena salah kelola keuangan negaranya. Ini kok sudah begini lama masih aja nggak ngaku kalah atau nggak ngaku salah. Heran saya. Sehubungan ingin membuat banyak sahabat menjadi paham keuangan, dengan menggunakan ilustrasi keuangan keluarga saja, ilustrasinya jadi mudah memahami keuangan negara. Bahkan pada saat kita berbicara tentang keuangan organisasi dan keuangan perusahaan, kurang lebih sama platformnya dengan keuangan keluarga tadi. Sekali lagi, demikian juga dengan APBN. Cara kerjanya sama, memahaminya sama. Untuk sederhananya, kita pisahkan jadi dua. AP, anggaran pendapatan atau uang masuk, dan BN, belanja negara atau uang keluar. Yang membuat pusing pemerintahan sekarang karena masih gagap menjadikan jarak melebar terus antara AP dan BN, yang terbukti adalah short atau kekurangan angkanya atau selisihnya adalah 400 triliun. Gimana ya? Anda bayangkan, pendapatannya sama belanjanya lebih banyak belanjanya. Sampai 400 triliun lebih banyak dari pendapatannya. Ini goblok sebenarnya. Dan yang sebel adalah cara mengcover gap tersebut yang sudah tahunan selalu cemen, yaitu memilih utangan. Gimana sih kalian ini, mau ditolong gak sih?